Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selamat datang pada acara media update pemaparan kinerja BCA Syariah tahun 2025 bertema Innovate and Resilience. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat juga Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Fikri Hudaya, Corporate Secretary BCA Syariah yang akan memoderasi acara ini dan menemani Bapak Ibu sampai sore nanti. Kepada Bapak dan Ibu semua, sebelumnya saya ingin menyapa para pejabat eksekutif BCA Syariah, Kepala Departemen, dan teman-teman BCA Syariah yang lain yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Tak lupa yang saya hormati rekan-rekan media dan apresiasi setinggi-tingginya bagi teman-teman yang sudah memenuhi undangan kami dan selalu membersamai kami dari BCA Syariah sejak awal sampai dengan hari ini. Tak lupa kami segenap manajemen mengucapkan selamat Hari Pers Nasional untuk Bapak Ibu di tanggal 9 Februari. Artinya sudah 79 tahun kalau saya coba cek ya Bapak Ibu ya, tepatnya di 9 Februari 1946. Betul? Betul ya Bapak Ibu ya. Baik, biar nggak tegang-tegang amat, boleh pantun dulu nggak Bapak Ibu? Ya, minta cakepnya aja. Pergi bertugas mengejar deadline. Langkah dijaga penuh kehati-hatian. Di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan, insya Allah BCA Syariah tumbuh berkelanjutan. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa hadir bertemu dan silaturahmi dalam acara ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani perilaku Rasul dan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu. Pada hari ini sudah hadir di hadapan Bapak Ibu semua jajaran direksi BCA Syariah dengan formasi lengkap Bapak Ibu di tahun 2026 ini. Ya. Bapak dan Ibu akan menyampaikan update kinerja BCA Syariah tahun 2025. Izinkan saya menyapa yang pertama Presiden Direktur BCA Syariah Ibu Yuli Melati Suryaningrum. Selamat pagi Bu, selamat siang Bu. Selanjutnya dari kanan dan ke kiri ya Bapak Ibu ada Bapak Edward Guntoro Purba atau biasa dipanggil Pak GP. Selamat siang Pak GP. Kemudian yang berikutnya Ibu Ina Wijaya. Selamat siang Ibu. Kemudian Bapak Lukman Hadi Wijaya sebagai Direktur IT BCA Syariah. Dan terakhir yang sudah Bapak Ibu mungkin kenal selalu ya, diminta tanya terus gitu ya, selalu tampil di media.
ya dengan jawaban-jawabannya Bapak Pranata. Selamat siang Pak. Oke, sesuai agenda utama kami pada hari ini adalah pemaparan kinerja BCA Syariah. Acara akan dimulai dengan sambutan dari Ibu Yuli. Mungkin Ibu Yuli akan menyampaikan summary mengenai kinerja BCA Syariah dan kemudian akan dilanjutkan pemaparan yang lebih detail lagi mengenai kinerja BCA Syariah di tahun 2025 oleh Bapak Pranata. Dan yang berikutnya nanti Pak Lukman juga akan menyampaikan mengenai kinerja inovasi digital BCA Syariah, berikut transaksinya, dan terakhir kinerja berkelanjutan. Untuk agenda pertama, sambutan dari Presiden Direktur BCA Syariah Ibu Yuli Merati Suryaningrum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati, yang selalu bersama BCA Syariah. Dari waktu ke waktu perjalanan kita ya, tidak terasa 2025 sudah berakhir, sudah 2026. Tentu saja teman-teman dari segenap manajemen BCA Syariah, ya, terima kasih juga untuk kehadirannya. Bapak Ibu semua yang kami hormati. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita berkesempatan untuk kembali bertemu. Rasanya dari tiap media update ke media update berikutnya itu makin lama makin cepat. Dengan update keadaan ekonomi dan sebagainya ya, semuanya mempengaruhi kinerja bank termasuk di dalamnya BCA Syariah. Dan syukur alhamdulillahirabbil alamin, berkat semua upaya yang kita lakukan, termasuk bagaimana partner dengan teman-teman media. Alhamdulillah pencapaian kinerja kami di 2025 tetap tumbuh solid. Ya, jadi untuk paparan berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Atta, tetapi yang bisa digarisbawahi adalah sudah naik lagi aset kami menjadi 19,2 triliun atau tumbuh 15%. Terima kasih. Dan kemudian demikian juga dengan pembiayaan, di mana pembiayaan memang menjadi motor untuk perolehan laba kami, motor utama. Pembiayaan juga tumbuh solid, sehingga di akhir tahun itu mencapai 13,1 triliun. Ya. Dan itu semua menggerakkan profitabilitas kami tumbuh tetap solid 15%, di angka yaitu 212 miliar rupiah. Nah, itu yang highlights yang kami perlu sampaikan di sini. Nanti selanjutnya Pak Atta akan eksplor lagi. Yang menjadi catatan kami juga tidak hanya kinerja keuangan, tetapi juga kinerja non-keuangan, seperti halnya bagaimana keberlanjutan kami dengan upaya-upaya kami untuk terus meningkatkan yang namanya women entrepreneur. Jadi kalau teman-teman media lihat pada hari ini, baju kami ini adalah baju yang dibuat oleh teman-teman Wepreneur. Jadi ini salah satu hasil karyanya ya, gabungan antara batik dan lurik ya, kain tradisional kita Indonesia. Ini satu hal yang memang kita garis bawahi karena wanita tetap kita lihat sebagai satu potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Dan sampai dengan saat ini micro mentoring yang sudah dilakukan itu sudah menjangkau 3.000 lebih peserta micro mentoring dari 80-an peserta Wepreneur kami yang sudah berjalan 3 tahun. Jadi 2026 ini memasuki tahun keempat. Itu cerita Wepreneur. Hal lain untuk di luar kinerja keuangan yang selalu kami utamakan juga adalah mengenai GCG kami.
Jadi memang governance selalu kita jaga ya, karena kita percaya pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan itu sangat ditentukan bagaimana kita menjaga operasional maupun non-operasional kita dengan governance yang baik. Governance tersebut bisa dilihat dari bagaimana poin-poin yang kami peroleh, apresiasi-apresiasi yang kami peroleh, khususnya yang terkait GCG. Dan di samping itu, di 2025, BCA Syariah alhamdulillah juga mendapatkan predikat juara umum untuk kategori profit sampai dengan 1 triliun, yaitu berupa Annual Report Award. Nah, itu salah satu pencapaian juga, dan itu satu milestone yang luar biasa karena tentu tidak mudah untuk sampai dengan mencapai arah tersebut. Dan kemudian selain dari hal tersebut, satu hal lagi yang kami ingin sampaikan di kesempatan yang baik ini adalah kami mohon maaf lahir dan batin karena sebentar lagi juga akan menjelang bulan Ramadan. Harapannya semoga Ramadan ini menjadi suatu aktualisasi ibadah kita yang lebih baik lagi dengan tetap bersamaan dengan bagaimana kita berupaya memberikan kinerja yang terbaik dari kita. Dan kemudian juga kami ingin sampaikan nanti kalau Bapak dan Ibu sudah keluar dari sini gitu ya, kemudian mendapatkan souvenir, itu juga salah satu bentuk dukungan kami dari terkait dengan Wepreneur juga ya, karena souvenirnya akan merupakan hasil dari teman-teman Wepreneur. Dan di luar dari itu semua, kembali lagi kami tetap mengharapkan dukungan dari teman-teman media. Selama 2025 sudah luar biasa, di mana pemberitaan mulai dari Bisha, kemudian pemberitaan mengenai Wepreneur, dan juga yang terakhir mungkin yang launching e-card ya, launching e-card. Dan nanti menyusul, dapat kami sampaikan akan ada beberapa fitur-fitur baru yang mudah-mudahan akan muncul di 2026 ini. Salah satunya yang sedang pilot saat ini adalah saku falas. Jadi Bisha sudah dilengkapi dengan saku falas ya, dan nanti ada beberapa inisiatif-inisiatif lainnya. Karena itu tentu kami harapkan teman-teman media tetap selalu bersama dan tidak henti-hentinya support BCA Syariah pada khususnya dan perbankan syariah pada umumnya. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli atas sambutan sekaligus summary atas kinerja BCA Syariah di tahun 2025. Ada beberapa hal yang dapat saya petik dari penyampaian Ibu Yuli tadi. Itu yang pertama adalah alhamdulillah pertumbuhan BCA Syariah cukup solid ya Bu. Ditandai dengan pertumbuhan positif di beberapa rasio kinerja BCA Syariah ya Bu. Terus kemudian yang kedua, BCA Syariah selain tumbuh di kinerja keuangannya juga insya Allah bertumbuh juga di kinerja non keuangan seperti keberlanjutan teman-teman. Kemudian yang ketiga, BCA Syariah juga sudah akan masuk menjadi bank devisa dan nantinya akan melaunching ya produk saku falas. Dan kami harapkan dukungan dari teman-teman media seluruhnya untuk apabila kami meluncurkan produk baru, terus fasilitas baru gitu ya. Kami biasanya update kepada teman-teman dan nanti teman-teman akan bantu kami untuk mempublikasikan produk yang kami miliki di BCA Syariah. Baik, masuk ke agenda berikutnya yang juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian, itu adalah pemaparan kinerja BCA Syariah 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Pranata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah teman-teman kita ketemu lagi ya secara langsung
setelah 6 bulan yang lalu, kemudian beberapa teman-teman saya lihat ketemu kemarin di Expo BCA ya, di AIS. Ya, kita akan sampaikan beberapa topik, yaitu yang pertama adalah industri perbankan di tahun 2025. Namun memang kita menggunakannya masih menggunakan angka Oktober ya teman-teman untuk yang industri. Lalu kemudian kita update pencapaian BCA Syariah sampai dengan akhir tahun 2025 dan kemudian kita update juga apa saja yang sudah kita lakukan selama tahun 2025. Kita masuk ke industri. Ini gimana sih? Ini ngeklik. Enggak bisa. Atau saya next aja. Hah? Ini. Enggak bisa. Gimana? Oh. Oke. Next-nya. Ini. Wah, ini teman-teman bisa lihat nggak ke depan? Atau udah pegang contekannya? Belum juga? Oke, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol bareng aja ya. Nah, di sini kita coba sampaikan, coba perlihatkan ya, pertumbuhan dari atau kinerja perbankan nasional secara keseluruhan termasuk syariah. Nah, di sini ada pertumbuhan aset, financing, dan funding. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aset perbankan secara keseluruhan itu berada di angka 13.220 triliun. Nah, itu secara keseluruhan. Syariahnya sendiri di kisaran 1.000. Jadi sebenarnya sampai dengan Oktober itu share syariah sendiri untuk aset berada di angka 7,22%. Nah, tapi mungkin teman-teman bisa lihat juga di akhir tahun 2024 share syariah itu 7,7. Nah, tapi jadi muncul pertanyaan nih. Di tahun 2024 7,7. Tapi kok Oktobernya turun? Padahal kalau dilihat growth year on year-nya syariahnya itu di atas gitu ya. Di sini kan aset syariah pertumbuhannya 11, sementara perbankan keseluruhannya itu 8,6%. Nah, cuman memang yang teman-teman perlu tahu, itu 11% dan 8,6 itu adalah year on year. Sementara kalau kita lihat year to date-nya sendiri, itu sebenarnya syariah itu berada di bawah dari pertumbuhan aset untuk yang keseluruhan atau konvensional. Jadi ada perlambatan nih untuk syariahnya secara keseluruhan. Nah, ini banyak disebabkan aset itu, teman-teman bisa lihat juga pertumbuhannya itu di sisi funding. Teman-teman bisa lihat kalau secara year on year syariah masih tetap di atas. Pertumbuhan untuk fundingnya di 14, sementara perbankan secara keseluruhannya di angka 11,5%. Gitu. Nah, saya coba paparkan juga, kalau kita ngomong funding atau dana pihak ketiga, itu kan ada giro, ada tabungan, ada deposito ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat perbankan secara keseluruhan, di mana funding itu berada di angka 9.700 triliunan nih. Kalau kita lihat komposisinya, itu ternyata hampir sama antara giro, tabungan, dan deposito. Kira-kira komposisinya 35%-an, sepertiga. Jadi 3.300-an lah rata-rata portofolionya untuk tabungan, giro, dan deposito. Nah, pertumbuhannya sendiri paling tinggi itu di produk giro, teman-teman. Giro nasional itu pertumbuhannya berada di angka hampir 19%. Kemudian disusul oleh tabungan di 8%,
kemudian deposito di kisaran 5,6%. Jadi selama tahun 2025 pertumbuhan deposito itu yang paling rendah. Nah, lalu coba kita bedah lagi. Ini ada rupiah, ada falas. Tadi kan Pak Fikri bicara BCA Syariah ini di tahun 2026 ini mulai masuk ke devisa gitu ya. Nah, ini untuk rupiah sendiri sebenarnya kalau dari porsinya itu berada di angka 86%. Sementara untuk falasnya sendiri berada di angka 14%. Nah, lalu kita lihat pertumbuhannya nih. Untuk rupiah itu paling tinggi giro di angka 25%. Sementara untuk falas sendiri itu di tabungan gitu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk rupiah di giro pertumbuhannya paling besar, sementara untuk falas itu di tabungan dengan angka di kisaran 13%. Nah, lalu juga kita coba, ini yang punya tabungan itu kan ada perusahaan atau korporasi, lalu juga ada yang perorangan, kayak kita kan punya tabungan gitu ya. Kalau kita lihat komposisinya, itu ternyata berimbang juga antara korporasi dengan perorangan. Korporasinya di 52%, perorangannya di 48% secara keseluruhan gitu. Nah, namun ada yang menarik nih, kalau korporasi itu ternyata giro nih, kalau kita ngomong giro, itu komposisi korporasinya itu 90% gitu. Tadi ya kita lihat, artinya kalau kita mau main giro, ini kita harus bisa masuk ke korporasi, karena yang menguasai giro itu 90% korporasi. Nah, beda lagi kalau kita ngomong tabungan. Tabungan itu 87%-nya adalah perorangan atau retail gitu. Nah, sementara untuk deposito sendiri cukup berimbang antara perorangan dengan korporasi di 50-50 gitu. Itu cerita mengenai dana pihak ketiga atau funding ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat financing. Kalau kita lihat financing sendiri, itu pertumbuhannya sama-sama melambat nih di tahun 2025. Baik syariah maupun konven secara keseluruhan. Bahkan kalau kita lihat syariah itu penurunannya lebih banyak, dari 11% ke 7,8%. Sementara kalau perbankan secara keseluruhan dari 10,9 atau sekitar 11 ke 8,7%. Jadi penurunan di perbankan syariah itu untuk financing perlambatannya itu lebih banyak. Nah, kita coba lihat juga dari sisi kualitas. Kalau kualitasnya ternyata sama, baik NPL maupun NPF di angka 2,23%. Ada sedikit peningkatan, cuman kalau kita lihat angkanya masih di kisaran yang aman. Kemudian ini adalah rasio dari intermediasi, LDR atau FDR untuk syariah, kita bisa lihat sampai dengan Oktober di kisaran 84 untuk keseluruhan, dan FDR untuk syariah di kisaran 83%. Ini dari sisi intermediasi. Kalau kita lihat nih teman-teman, sebelum COVID, nih teman-teman bisa lihat di tahun 2018, 2019 gitu ya. Nah, COVID itu kan 2020. Jadi sebelum COVID, itu LDR perbankan itu di kisaran 94, teman-teman. Itu sangat ketat ya. Jadi kalau ngomong ya kayaknya ketolong COVID akhirnya longgar gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang walaupun trennya ada kenaikan sejak COVID gitu ya, kalau kita lihat. Tapi memang masih cukup jauh di bawah pada saat sebelum COVID. Jadi rasanya intermediasi atau kemampuan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan itu masih cukup terbuka. Cuman permasalahannya nih di sini. Kemarin Bank Indonesia Pak Peri itu sampaikan, ternyata selama tahun
2025 itu unused-nya atau istilahnya undisbursed ya. Undisbursed loan itu meningkat di kisaran 400 triliun dari 2,1 ke 2,5. Nah ini artinya apa nih teman-teman? Artinya perbankan sudah kasih persetujuannya, sudah kasih fasilitas, tapi nggak dipakai. Ini kalau kita lihat memang secara korporasi, ini mostly kan memang di korporasi masih wait and see. Pasti melihat kondisi global, lalu juga termasuk kondisi domestik. Jadi memang para pengusaha level menengah ke atas itu masih wait and see. Nah, tapi kalau kita lihat yang menengah ke bawah nih, kita bisa lihat kalau investasi, kredit investasi itu di atas double digit teman-teman. Tapi kalau kita lihat yang menengah ke bawah termasuk juga consumer. Itu secara perbankan secara keseluruhan, consumer itu di angka 6%. KPR-nya 6%. Nah ini yang menarik, KKB atau kepemilikan kendaraan itu di minus 7%. Jadi melambat nih teman-teman. Gitu. Memang terasa banget kayak kita-kita yang menengah ke bawah ini memang semakin sulit ya hidupnya gitu. Sementara memang untuk korporasinya sendiri intermediasi perbankan terhambat karena memang mereka itu ngerem untuk kebutuhan modal kerjanya. Nah, ini mungkin sekilas dari industri teman-teman. Berikutnya kita masuk ke kinerja BCA Syariah. Nah, di sini kita perlihatkan tren kita nih. Dari 2015 sampai dengan 2025. Tadi Bu Yuli sudah sampaikan, alhamdulillah di akhir tahun lalu total aset kita sudah di kisaran 19,2 triliun atau tumbuh 15% untuk aset. Namun secara rata-rata kita berada di angka 22,87%. Dan ini pun baik tahun lalu maupun rata-rata, alhamdulillah kita berada di atas industri, rata-rata industri. Kemudian dari sisi dana pihak ketiga, ini memang yang paling menyebabkan atau berimpact kepada pertumbuhan aset. Dana pihak ketiga kita berada di angka 15,4 triliun atau naik di kisaran 17%. Kalau kita lihat pertumbuhan paling besar adalah di giro, di produk giro untuk BCA Syariah, yaitu pertumbuhan giro kita alhamdulillah tumbuh di kisaran 43%. Kemudian dari sisi pembiayaan berada di angka 13,2 triliun atau tumbuh di angka 23%. Ini paling besar dikontribut oleh komersial. Komersial itu tumbuh 35% untuk pencairannya, sementara dari consumer tumbuh di produk emas pencairannya nih teman-teman. Memang pencairan, kalau kita lihat pencairan di tahun 2024 untuk komersial itu kita menyalurkan 4,6 triliun untuk segmen komersial, sementara untuk di tahun 2025 kita salurkan 6,2 triliun. Jadi meningkat 35% secara disburse penyalurannya. Untuk produk emas sendiri, itu di tahun 2024, itu kita salurkan di kisaran 200 miliar, sementara tahun lalu alhamdulillah meningkat hampir 4 kali lipatnya di 677 miliar. Jadi secara pembiayaan kita CAGR-nya di kisaran 26% dari tahun ini, tapi rata-rata memang dari tahun 2010 sampai dengan 2025, 15 tahun ya teman-teman. Nah di sini tadi juga Bu Yuli sampaikan laba. Tadi Bu Yuli sampaikan 212 itu laba setelah pajak. Kalau di sini laba sebelum pajak kita itu berada di angka 258 miliar atau naik 13% gitu.
Ini banyak disumbangkan oleh kenaikan pendapatan dari penyaluran pembiayaan kita, kemudian dari treasury. Nah, ini kita masuk kepada produk dana pihak ketiga. Di sini diperlihatkan kasa. Kalau dari komposisi, alhamdulillah komposisi kasa BCA Syariah itu membaik dari kisaran 37% ke 40,6% di akhir tahun 2025. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk kasa kita secara volume meningkat 20,3%. Kemudian kasanya sendiri tumbuh di kisaran 25,7. Kemudian giro meningkat di 43,19%. Ini memang banyak disebabkan oleh peningkatan account kita untuk giro. Secara account pun kita meningkat 57%. Kemudian tabungan kita meningkat hampir 8%. Namun kalau kita lihat pertumbuhan account tabungan BCA Syariah itu tumbuh cukup menggembirakan di angka 32% secara account. Kalau kita bedah lagi nih, kan pembukaan rekening itu ada yang dari cabang, lalu kemudian kita juga ada yang dari digital. Nanti Pak Lukman akan sampaikan nih lebih lanjut. Nah, kalau dari yang cabang teman-teman, pertumbuhannya itu nggak turun, tetap bagus gitu pertumbuhannya atau flat ya. Nah, trennya. Namun kalau dari BISA atau pembukaan rekening secara online-nya kita, itu meningkat cukup baik. Secara tahunan itu kita meningkat 33%. Bahkan kalau teman-teman lihat secara month to date nih, month to date 2024 kita bandingkan ke month to date atau Desember 2025, itu meningkatnya pun 5 kali lipat gitu pertumbuhannya. Nah, di sini siapa yang udah buka BISA? Ada yang udah buka BISA? Oh, Pak Kris, udah. Nah, terima kasih nih teman-teman, berarti termasuk yang menyumbangkan 5 kali lipat ini nih. Oke, kita masuk ke pembiayaan ya. Nah, di sini secara keseluruhan pertumbuhan pembiayaan kita naik 23%. Kalau secara komposisi yang masih paling besar memang di segmen komersial atau korporasi kita, itu secara komposisi berada di angka 76%. Peningkatannya sendiri di kisaran 20%. Kemudian consumer, nah ini kita terus tingkatkan juga komposisinya sampai dengan akhir tahun lalu, consumer itu sudah berada secara komposisi ya teman-teman, sudah berada di 16% terhadap total pembiayaannya BCA Syariah atau tumbuh 47,1%. Kemudian yang terakhir adalah SMI. SMI secara komposisi berada di angka 7%, untuk kenaikan year on year berada di angka 9,6%. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya segmentasi. Nah, kita juga kalau bicara terkait komposisi pembiayaan, ada modal kerja, ada investasi, dan ada konsumsi ya teman-teman. Untuk modal kerja sendiri di BCA Syariah itu komposisinya berada di 6,3 triliun. Itu naik 22%. Kemudian dari segmen investasi atau investasi ya, itu 4,8 triliun. Itu naiknya 16%. Kemudian konsumsi di 2,1 triliun, naik 47%. Kemudian berikutnya adalah RPIM, rasio pembiayaan inklusif makro prudensial. Nah, ini sebenarnya adalah pembiayaan kita ke sektor UMKM, baik langsung maupun tidak langsung.
Kemudian pembiayaan yang kita salurkan atau kita beli melalui surat berharga green, PBSG ya teman-teman. Itu juga terus kita tingkatkan sehingga rasio RPIM kita comply nih dengan arahan OJK dan Bank Indonesia meningkat dari tahun ke tahun gitu. Jadi sampai dengan tahun 2025 rasio RPIM kita berada di angka 28,79%. Nah, ini adalah pembiayaan konsumer. Secara keseluruhan 47% kenaikannya. Memang yang paling besar itu adalah dari produk emas. Produk emas tadi kita sudah sampaikan produktivitasnya naik 5 kali lipat. Secara outstanding juga meningkat cukup banyak nih, 238% dari 154 miliar ke 520. Dan di tahun ini kita sudah kembangkan untuk produk emas kita bisa diajukan melalui BISA. Nah tadi kayak Pak Kris, udah BISA-nya kan udah punya ya. Ada yang udah mencoba ambil emas juga lewat BISA? Wah tinggal dicoba tuh Pak Kris, BISA-nya udah kan ya. Nah itu udah bisa lewat BISA juga secara mobile. Dan syaratnya sangat mudah gitu, nggak perlu yang macam-macam, semuanya sudah bisa dilakukan lewat mobile. Gitu. Untuk KPR sendiri kita pertumbuhannya di kisaran 25% atau per akhir tahun kemarin berada di kisaran 1,5 triliun. Untuk KKB kita masih relatif flat di kisaran 64 miliar. Kita masuk ke kualitas pembiayaan. Alhamdulillah sampai dengan akhir tahun 2025 NPF BCA Syariah masih dijaga berada di kisaran 1,6% gitu ya, relatif aman. Kemudian juga NPF kita berada untuk yang net berada di angka 0,2%. Financing at risk kita juga terus kita tekan. Per Desember 2025 berada di angka 5,28% teman-teman. Gitu. Nah kita masuk ke profitabilitas. Dari sisi income memang financing income kita tumbuh. Kita dari sisi income financing maksudnya, itu berada di angka 938 miliar atau tumbuh 16%. Kemudian dari treasury income juga pertumbuhannya cukup baik, tumbuh 25%. Nah, cuman memang dilihat di sini cost of fund kita tumbuhnya memang 32%. Memang ini tidak bisa kita hindari, memang cukup tingginya harga dana di awal 2024 sampai dengan kuartal 3 teman-teman. Itu kita sangat rasakan cukup mahal, namun di kuartal keempat kita bisa terus tekan biayanya sehingga penurunannya cukup bagus. Dari kisaran cost of fund kita 4% di awal tahun 2025 kita bisa tingkatkan sekitar 60 basis poin sampai dengan akhir tahun. Itu rasanya tren yang cukup bagus, semoga di tahun ini kita bisa manfaatkan untuk terus tekan biaya cost of fund tersebut. Kemudian kita masuk ke sisi fee income. Fee income juga kalau kita lihat growth-nya cukup menggembirakan, tumbuh di kisaran 35%, itu besar disebabkan oleh kenaikan biaya admin dari tabungan seiring dengan jumlah rekening dari tabungan kita, kemudian juga dari transaksi, kemudian dari admin pembiayaan. Nah, untuk OPEX sendiri tumbuh naik di 18,9%. Memang hal itu tidak bisa kita hindari karena kita ingin terus enhance atau lengkapi kemampuan atau dari mobile kita, gitu fitur dari mobile kita, termasuk
security-nya. Nah, termasuk juga yang dilakukan oleh kita di tahun 2025 adalah kita memperkuat brand kita. Itu sehingga memang ada harga yang harus kita bayar di situ. Tapi insya Allah expense ini akan berimpact kepada pertumbuhan BCA Syariah ke depan termasuk di tahun ini. Kemudian laba, nah di sini laba kita sebelum pajak di angka 258 miliar. Kemudian laba setelah pajak 221 miliar atau tumbuh 212 miliar atau tumbuh 15%. Nah, kita masuk rasio net imbalan. Nah, net imbalan ini kira-kira margin yang kita keluarkan dikurang cost of fund. Itu memang terlihat menurun ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat sendiri, kita bedah. Sebenarnya pendapatan atau yield dari pembiayaan kita itu kita bisa jaga penurunannya, namun memang cost of fund. Jadi kita nggak bisa hindari dari biaya cost of fund tersebut. Nah ini sehingga mengakibatkan NI kita turun sekitar 30 basis poin ke angka 4,4%. Namun demikian ROA dan ROE kita masih tetap berada di kisaran yang cukup baik. Begitupun juga BOPO dan CIR termasuk tergolong kita terus jaga efisiensinya berada di kisaran 80 dan 63 untuk cost to income. Kemudian penyaluran FDR kita berada di angka yang cukup efektif di 85%. Kemudian CAR kita berada di angka yang cukup kuat. Permodalan kita di angka 27,7%. Nah, untuk fitur e-channel akan dipaparkan oleh Pak Lukman. Terima kasih. Terima kasih Pak Atta. Saya pikir mau sekalian tadi, nggak jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di tahun 2025 kita fokus untuk membangun fitur buat perusahaan korporasi yaitu dengan nama BIQ ya, BIQ, yang mana pada saat itu launching di sekitar awal tahun di 2025. Bersamaan juga dengan BIQ itu launching, kita juga ada fitur virtual account management. Jadi virtual account management merupakan pelengkap dari BIQ ya. Jadi untuk perusahaan ataupun merchant yang ingin memanage virtual account-nya bisa melalui portal yang telah kita sediakan. Jadi sudah bisa langsung melalui website gitu. Nah, dari sisi BISYA-nya sendiri kita memperkaya fitur-fitur seperti pembukaan rekening. Pembukaan rekening selain Mudharabah dan Wadiyah, kita juga udah bisa buka deposito ya, e-deposito. Kemudian juga ada bisa untuk TRIP ya, tabungan rencana. Sebelumnya kita juga udah punya untuk haji RTJH. Nah, untuk memperkaya fitur Islami di tahun 2025 juga kita bekerja sama ya. Kita udah bisa bayar zakat fitrah, kemudian juga untuk beli kurban. Kemudian saat ini pada saat semalam kalau nggak salah ya, udah bisa pilot tuh, kita lagi dalam masa pilot, kita udah bisa berdonasi. Jadi kita bekerja sama dengan bersedekah.com. Jadi di situ malah saya lihat fiturnya sangat lengkap gitu ya, bisa berdonasi apapun. Nah, selanjutnya untuk kita di pertengahan tahun kita punya mobile banking lama. Mobile banking lama tuh kita sudah tidak mengembangkan lagi fitur-fiturnya dan sudah kita tutup dalam tanda petik ya, tutup artinya sudah tidak bisa menambah user lagi. Jadi sudah hilang dari App Store gitu ya untuk menginstal aplikasi mobile banking lama. Itu di bulan 7. Jadi di pertengahan tahun kita tutup karena memang juga sudah kita harapin user-user yang lama itu pindah ke BISYA karena fitur yang baru selalu dikembangkannya di BISYA gitu ya. Nah, di akhir tahun kita juga
tepatnya di pergantian tahun lah, kita ada fitur baru laporan keuangan. Jadi untuk membantu informasi pelaporan pajak gitu ya, udah bisa di-download portofolio maupun berapa banyak bagi hasil dan pajak bagi hasil selama tahun 2025 di rekening BCA Syariah. Itu udah bisa di-download juga di BISYA. Termasuk juga e-statement. Jadi untuk cetak rekening koran, mutasi udah nggak perlu lagi ke cabang. Udah bisa di-download di BISYA gitu ya. Jadi fitur BISYA ini di tahun 2006 juga akan selalu dikembangkan. Di akhir bulan Januari kita udah tadi sempat disinggung juga e-card gitu kan, digital card. Jadi kita bekerja sama bisa dengan siapapun. Di akhir Januari kemarin kita dengan Ivan Gunawan gitu ya. Jadi kalau di BISYA sekarang kalau kita lihat ada salah satu menu membership itu di situ kita bisa join membership bisa dengan Prive Ivan Gunawan maupun Manja Ivan Gunawan gitu ya. Jadi di BISYA itu memang didesain untuk bisa bekerja sama dengan siapapun untuk menerbitkan kartu digital ya, e-card dengan keunikan masing-masing gitu. Jadi bisa aja kartunya bisa nggak nanti kartunya buat kalau udah punya NFC di HP-nya buat buka pintu, bisa aja kalau mau dibikin seperti itu. Jadi setiap kartu itu nanti akan punya keunikan masing-masing. Kalau untuk Ivan Gunawan, seingat saya itu bisa lakukan pembayaran dengan langsung mendapatkan cashback ataupun diskon gitu ya. Untuk sebagai anggota Prive maupun Manja. Gitu. Tadi juga sempat di-mention sama Bu Yuli bahwa kita sudah meskipun lagi masih pilot gitu ya untuk Saku Falas. Karena sejak akhir bulan, tepatnya di Desember, kita sudah mendapatkan license sebagai bank devisa gitu ya. Jadi kedepannya di tahun 2026 mungkin kita juga akan banyak sekali produk-produk baru yang berhubungan dengan falas gitu ya. Salah pencet. Ya. Ini sedikit mengenai perkembangan customer base. Jadi jumlah customer kita itu dari tahun 2004 ke 2000 selama tahun 2005 jadi kita naik sekitar 16,5% gitu ya. Sekarang mencapai 700 ribuan customer. Nah, user BISYA-nya sendiri saat ini berkisar sekitar 30 ribuan. Kalau tadi yang BIQ ya, BIQ itu yang corporate itu usernya sekitar 1.500-an corporate gitu ya. 1.500 corporate usernya lebih dari segitu, jadi tergantung satu corporate dia bisa create sendiri berapa user. Kalau dari sisi transaksi kita lihat memang yang tertinggi masih antara pembinaan dana, transfer maupun kris ya. Jadi kris sendiri kita lihat naiknya sangat signifikan ya 120-an%, BI Fast juga sama 19%, kemudian juga dari transfer RTGS maupun lewat online switching gitu ya. Untuk transaksi mobile banking sendiri mengalami kenaikan, jadi dalam selama 1 tahun sendiri naik sekitar hampir 21% ya. Jadi transaksi per tahun sudah mencapai 17,4 juta. Tapi kalau dari sisi transaksi antara e-channel dengan cabang, kalau kita bandingin memang transaksi di cabang udah tinggal 1, sekian persen gitu ya. Secara jumlah transaksi. Tetapi kalau secara amount nominal, transaksi di cabang memang masih sekitar 60-an% kalau dari sisi amount gitu ya, memang jauh lebih besar. Dari saya kayaknya sudah hanya 2 slide. Next, ya betul. Silakan Pak Fikri, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Atta atas pemaparan kinerja BCA Syariah 2025 yang dilanjutkan oleh Pak Lukman untuk kinerja e-channel dan transaksi digital BCA Syariah. Baik, untuk selanjutnya agenda kita adalah untuk menjelaskan kinerja keberlanjutan tahun 2025 Bapak Ibu. Jadi BCA Syariah terus berkomitmen untuk mengimplementasikan sustainable finance atau keuangan berkelanjutan di semua aspek ESG. Ya, ada 3 aspek ESG yang kami coba terapkan.
yaitu perbankan syariah yang berkelanjutan. Yang kedua adalah institusi yang kontributif yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera. Nah, untuk yang pertama, perbankan syariah yang berkelanjutan, BCA Syariah telah berhasil mengklasifikasikan 100% nasabah pembiayaan BCA Syariah itu diklasifikasikan sesuai TKBI atau taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia sebagai pengganti THI Bapak Ibu. Dan kemudian kami juga berhasil menghitung emisi pembiayaan di tahun 2024 BCA Syariah itu emisi gas rumah kacanya yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut 391.000 ton CO2 atau ekuivalen. Nah, kalau berdasarkan data United Nations, di dunia di seluruh industri itu pada tahun 2023 menghasilkan 57 miliar ton. Bapak Ibu, artinya masih jauh ya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembiayaan BCA Syariah. Nah, hal ini kita jadikan dasar sebagai perhitungan CRST atau Climate Risk Stress Test yang menjadi bagian dari perhitungan Climate Risk Management System atau CRMS Bapak Ibu dan skenario analisis ya. Nah, dengan kesimpulan atas perhitungan tersebut adalah risiko iklim itu masih dapat dikelola dengan baik oleh BCA Syariah yang nanti risiko iklim tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan BCA Syariah. Artinya BCA Syariah masih mampu mengelola dengan baik atas risiko iklim yang berdampak terhadap kinerja keuangan BCA Syariah. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian BCA Syariah juga melanjutkan komitmennya untuk menyalurkan pembiayaannya di sektor financing berwawasan lingkungan ya atau KUBL itu sebesar 3 triliun pada tahun 2025 atau tumbuh sebesar 6,8%. Nah, yang berikutnya bagaimana BCA Syariah menjadi institusi yang kontributif dan bertanggung jawab. Kami melaksanakannya berdasarkan 3 pilar tanggung jawab sosial, lingkungan, yaitu dengan pilar yang pertama adalah peduli sejahtera, peduli lingkungan, dan peduli sosial teman-teman. Nah, kegiatannya adalah yang pertama kami juga menyelenggarakan 137 literasi keuangan ya, di mana ini total pesertanya itu hampir 24.702 peserta yang telah kami literasi baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Dan kemudian dari sisi peduli lingkungan kami juga melakukan penanaman di tahun ini 1.500 bibit pohon yang dilaksanakan tahun ini di daerah Cisitu Sukabumi dengan total dari tahun 2023 sampai 2025 itu sekitar 5.000 bibit pohon Bapak Ibu. Mudah-mudahan pohon-pohon ini bisa berkembang dengan baik ke depannya sehingga bisa mengurangi dampak gas emisi rumah kaca sehingga dan bermanfaat bagi lingkungan Bapak Ibu. Kemudian kami juga telah melaksanakan revitalisasi 15 masjid di tahun 2025 di sekitar Jabodetabek, Bandung, Palembang, dan Medan. Khususnya di lingkungan Jatinegara itu udah pasti ya Bapak Ibu. Dan kemudian kami juga menghasilkan 55.000 rekening. Ya, rekening pelajar atau simple itu tumbuh sebesar 13,8% secara year on year. Lanjut, kemudian bagaimana kami meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera. Nah, kami juga pada tahun ini alhamdulillah 100% pengurus, kemudian karyawan BCA Syariah itu telah mendapatkan pelatihan mengenai literasi keuangan berkelanjutan. Atau di tahun ini juga kami melalui Satuan Kerja SDM itu selalu berkomitmen untuk melaksanakan training minimal itu 2 kali training untuk masing-masing pekerja di BCA Syariah di tahun 2025. Alhamdulillah seluruhnya tercapai ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami juga menjaga bagaimana gender equal ya,
Quality gender antara laki-laki dan perempuan dengan komposisi laki-laki 49% dan 51% perempuan sebagai pekerja BCA Syariah, Bapak Ibu, di tahun 2025. Nah, yang berikutnya ini merupakan implementasi penyaluran pembiayaan dan investasi hijau atau green financing yang dilakukan oleh BCA Syariah di tahun 2025. Untuk pembiayaan KUB sendiri, kita seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah menyalurkan sebanyak 3 triliun yang dimana tumbuh sebesar 6,8%. Dan kemudian kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungannya kita ada 7 kategori Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah penyaluran UMKM ya. Nah kemudian untuk green financing, green investment atau sustainable investment kami juga naik sebesar 102% atau untuk volumenya sekitar 884 miliar di akhir tahun 2025. Nah, pembiayaan ini mudah-mudahan bisa terus mendukung wujud nyata implementasi keuangan keberlanjutan yang dilaksanakan oleh BCA Syariah, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya ini adalah program unggulan kami, yaitu Wepreneur by BCA Syariah, yang alhamdulillah itu sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali di BCA Syariah, Bapak Ibu. Dengan total UMKM perempuan yang telah kami inkubasi, terus kami dampingi, terus kemudian kami berikan akses pasar. Ya, jadi tidak hanya dilakukan pembinaan saja, pendampingan gitu ya, tetapi kami juga berikan akses pasar kepada mereka. Nah, alhamdulillah dari mulai tahun 2023 itu sampai 2025 itu sudah 85 UMKM perempuan Bapak Ibu yang kita bina dan kemudian kita berikan akses pasar. Nah dampaknya itu sudah menciptakan micro mentoring ya yang dilakukan mentoring sama para peserta itu sebanyak 3.148 kepada masyarakat. Nah ini yang kami ingin menunjukkan bahwa pada tahun 2025 waktu kami buka Wepreneur 3 itu total pendaftarnya Bapak Ibu itu 548. Ya 548 pendaftar. Tetapi kami hanya bisa menerima sebanyak 30 setiap tahun, mungkin sekitar 25 sampai 30 ya setiap tahun. Artinya para UMKM perempuan ini sangat antusias mengingat kinerja dari Wepreneur di tahun-tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan sama BCA Syariah Bapak Ibu. Nah, untuk sebagai gambaran Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan gambar secara lebih detail aktivitas keberlanjutan BCA Syariah yang dilakukan oleh BCA Syariah, mari kita saksikan video berikut. Baik Bapak Ibu, kira-kira sudah tergambar ya dalam video tersebut aktivitas-aktivitas tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh BCA Syariah pada tahun 2025. Nah untuk slide terakhir ini merupakan rating dan penghargaan yang didapatkan oleh BCA Syariah di tahun 2025.
Yang pertama adalah kami mendapatkan rating dari Pevindo, ya Bapak Ibu, mendapatkan penghargaan double A plus atau stable outlook atas kinerja BCA Syariah yang baik dan konsisten. Jadi penghargaan ini bukan hanya saat ini saja Bapak Ibu, tapi menurut Pevindo itu juga bisa konsisten di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kami juga mendapatkan ISO 27001 yang telah di-renew ya menjadi ISO 27001 tahun 2022 ya. Ya, di sini khususnya untuk infrastruktur API dan host to host network Bapak Ibu. Dan kemudian yang terakhir kami juga memperoleh 69 penghargaan khususnya di kinerja GCG, tata kelola, IT, dan layanan. Dan tentunya kinerja keuangan juga ya Bapak Ibu. Dan 69 penghargaan ini sedikit banyak dari penghargaan dari Bapak dan Ibu rekan-rekan media juga yang ada di sini ya Bapak Ibu. Baik, kira-kira itu yang ingin dari awal Ibu Yuli sampaikan, Pak Atta, Pak Lukman, dan saya. Nah, sebagai kesimpulan akhir dengan pemaparan kinerja tersebut, alhamdulillah saat ini BCA Syariah dapat secara konsisten tumbuh secara solid dan berkelanjutan di seluruh aspek pendanaan maupun pembiayaan. Kedepannya insya Allah kami akan terus berinovasi, kemudian tangguh menghadapi segala tantangan dan ketidakpastian Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup, kami ingin mendengungkan ya, menyampaikan bahwa tagline-nya mobile banking BCA Syariah yang baru yaitu BISYA ya Bapak Ibu. Jadi BISYA menemani langkah penuh berkah. BISYA by BCA Syariah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, langsung saja mari kita masuk ke sesi diskusi. Ya Bapak Ibu, untuk pertama kami buka 3 pertanyaan. Yang duluan boleh tunjuk tangan. Baik, Mbak yang di depan, Mbak yang di samping kanan, dan Bapak. Silakan, mic-nya ada. Boleh nama dan medianya Mbak. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian, saya Patricia dari Bisnis Indonesia. Pertama-tama selamat untuk kinerjanya Bu, Bapak yang sudah meningkat gitu ya. Dan saya juga tertarik nih Pak soal bank devisa ya yang akan dipilot ya, sedang dipilot. Menariknya adalah berarti kan, boleh dikoreksi Bu kalau saya salah ya Bu ya. Hanya apa ya, kalau dilihat daftarnya itu hanya bank devisa itu hanya dengan jumlah bank di Indonesia tuh hanya beberapa lah ya Bu ya yang sudah resmi gitu menjadi bank devisa gitu. Dan itu nantinya kan menjadi alat ini ya Bu, pembayaran luar negeri seperti itu ya Bu ya. Nanti ada nggak ya Bu percobaan gitu kan, bagaimana nanti ada negara yang mungkin akan uji coba gitu Bu dalam sistem pembayaran internasional. Berarti kan ini kan cakupannya udah luas banget ya Pak ya kalau BCA Syariah seperti itu. Lalu nanti targetnya seperti apa sih Bu setelah nanti benar-benar diluncurkan, lalu ekspektasinya seperti apa. Lalu yang kedua mau tanya Bu soal outlook Bank Syariah, kinerja Bank Syariah di 2026 ini seperti apa sih Bu dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, apalagi kemarin kan kalau kita lihat gembar-gembor rating ya Bu ya, turun gitu kredit di Indonesia segala macam dengan sentimen politik juga segala macam gitu, dengan investor juga was-was sama pasar kita gitu. Lalu bagaimana sih insight dari, mungkin bisa diberikan insight-nya Bu di elaborasi soal bagaimana bisnis perbankan ke depannya gitu ya. Kemarin juga Moody's sempat walaupun cuman big banks, 5 biggest bank, cuman kan ada induk ya Bu, itu salah satunya. Nanti bagaimana sih ke depannya, lalu tadi yang BCA Syariahnya juga Bu, di 2026 ini seperti apa pembiayaannya. Nah kan mau masuk ke lebaran juga ya Bu, nanti Pak, bagaimana nanti strategi BCA Syariah ini untuk melakukan pembiayaan juga ke sektor retailnya Bu ya, dan apakah konsumsinya nanti akan naik gitu, akan tumbuh seiring dengan
masuknya nanti masa-masa puasa seperti itu. Terima kasih. Baik, mau dijawab dulu atau langsung dulu ya? Oke, tampuk Mbak yang sebelah kanan, belakang. Boleh mic-nya Mas? Ada 8 ya tadi ya, udah siapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Ayu dari Infobank. Ibu, Bapak, mohon izin tanya. Mungkin kan tadi udah dijelasin juga ya tentang perkembangan pembiayaan emas. Nah, mungkin mau tanya untuk yang kedepannya nih, sejauh mana sih bisnis emas diposisikan sebagai mesin pertumbuhan BCA Syariah ke depan? Terus apakah masih sebagai produk pelengkap atau sudah masuk ke strategi inti ya Bu? Terus di tengah volatilitas harga emas, gimana BCA Syariah mengelola risiko pembiayaan emas agar tetap sehat dan berkelanjutan? Terus kan sekarang kan semakin banyak juga ya bank syariah yang masuk ke bisnis emas. Nah, apa diferensiasi utama BCA Syariah gitu dalam bisnis emas ini, mungkin dari sisi skema akad, layanan atau integrasi digital? Nah, yang terakhir mungkin melihat tren global dan domestik, gimana sih prospek bisnis emas di perbankan syariah? Apakah menurut BCA Syariah emas tuh bisa jadi penopang kinerja jangka panjang industri perbankan syariah atau hanya jadi produk investasi musiman aja? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mas, ntar sebentar ya mic. Nah, langsung muncul dia dari belakang. Selamat sore Bapak, Ibu. Saya Dika dari idnfinancial.com. Izin bertanya, target pertumbuhan sih Bu paling kinerja plus BCA Syariah ini di 2026 dari segi laba bersih, mungkin dari aset, pembiayaan gitu, itu berapa? Iya, targetnya berapa pertumbuhannya, terus strateginya apa untuk mencapai ke situ. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dika dari IDM. Langsung saja kali ya Bu dijawab untuk yang Bank Devisa, untuk dari Bu Yuli gitu ya. Kemudian outlook Bank Syariah 2026 bagaimana Bu, dan persiapan untuk Ramadan. Ya, terima kasih ya Mbak dari Bisnis Indonesia, dan mungkin sekaligus juga yang tadi dari Financial. Iya. Oke. Nah, yang pertama tentang Bank Devisa. Ketika mendapatkan izin Bank Devisa, memang sebetulnya pemenuhan kebutuhan ada dua, kebutuhan retail dan kebutuhan organisasi atau korporasi. Produk yang pertama akan kita luncurkan dan sudah kita siapkan sekarang sedang pilot adalah produk saku falas, which is itu adalah produk untuk retail. Jadi kita perkuat produk retail dulu. Setelah uangnya ditabung di saku falas, selanjutnya apa? Nah, kita akan lakukan pengembangan, uang ini bisa diremit keluar, yaitu akan ada servis remitansi keluar, gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, kita konsentrasi supaya kemudian orang belanja di luar bisa juga pakai saku falas tersebut, gitu. Jadi journey-nya seperti itu untuk yang retail. Bagaimana untuk yang organisasi atau perusahaan? Nanti kita akan build dengan produk giro falas. Ya, rencananya akan seperti itu. Ya. Kemudian tadi apakah mau kerjasama dengan negara tertentu dan sebagainya, itu kita lebih memilih kita lakukan dengan cara kita bisa remit dana kita untuk ke beberapa negara. Sekaligus karena memang kebutuhan masyarakat di situ ya, mau bayar uang sekolah anak dalam valuta asing dan sebagainya gitu untuk keperluan transfer ke luar negeri. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan target 2026 ya, sekaligus tadi Masnya juga. Untuk pembiayaan, untuk pertumbuhan aset, untuk dana, dan tentu saja dampaknya di profit, ini kami masih mencanangkan double digit.
untuk 2026. Apa saja strateginya untuk mencapai double digit? Kalau untuk dana tentu penguatan fitur. Bagaimana kemudian retail dengan BISYA dan untuk organisasi atau korporasi dengan BIG yang tadi sudah disampaikan Pak Lukman, pengayaan fitur-fiturnya gitu ya, itu untuk dana. Dan tadi servis-servis lainnya termasuk remitansi dan sebagainya ya. Dan kemudian untuk pembiayaan kita masih tetap pilih-pilih, tentu segmennya masih segmen-segmen yang kuat dan hampir di semua segmen sampai dengan sekarang kita memang nggak ada yang bertumbuh. Apakah itu consumer, apakah itu komersial ya, semuanya kami percaya masih ada pemain-pemain yang baik. Tentu saja kita pilih secara selektif dan sesuai prinsip kehati-hatian. Kita lihat lagi prospeknya satu-satu ya, kualitas agunannya dan sebagainya sehingga kita tetap harus menjaga net NPF itu ya, itu supaya tetap di kisaran yang memang sangat terjaga. Pada saat ini kan selalu di bawah 2% levelnya itu. Itu sekilas mengenai target. Rasanya sih itu ya. Kemudian pertanyaan yang emas mungkin Pak Atta. Pak Ya, Atta, Bu. Betul. silakan Pak Atta. Oke. Tadi Mbak Ayu ya, Infobank. Mbak Ayu, ya. Saya coba sampaikan untuk yang emas ya Mbak Ayu ya. Nah, memang kalau dari sisi BCA Syariah, ini kita consumer ini kita ada 2 produk yang memang kita sekarang saat ini sedang fokuskan. Yang pertama memang emas, karena memang demand-nya lagi tinggi-tingginya, lalu hype-nya juga lagi dapat banget gitu ya. Lalu juga harganya lagi naik-naiknya. Nah ini produk emas. Lalu kemudian yang kita juga sedang fokus atau yang menjadi fokus kita di produk consumer adalah KPR. Nah, kenapa kita perlu juga emas dan KPR? Nah ini kalau saya cerita emas dulu. Emas itu kita itu banyak mendapatkan nasabah baru dari produk emasnya kita nih untuk BCA Syariah. Apalagi sekarang pembiayaan emas kita sudah bisa melalui BISYA. Nah jadi kita teman-teman cabang termasuk kita sendiri sebagai sales gitu ya. Itu bisa menjual BISYA kita karena nasabah atau calon nasabah kita itu mau untuk pembiayaan emas gitu. Memang kalau dari tren yang ada di kita, kalau harga emasnya naik, itu permintaan atau disburse emas itu juga ikut naik. Nah jadi menariknya di situ. Nah memang di situ ada kekhawatirannya juga. Kalau penurunan harga emas itu gimana gitu ya. Nah tentu saja kalau dilihat trennya, kalau penurunan harga emas, disburse-nya di kita jadi turun. Gitu. Tapi juga ada yang kita khawatirkan juga, kalau sampai penurunan emasnya itu signifikan. Nah ini memang akhirnya jadi market risk berujung ke credit risk nih. Takutnya orang-orang yang udah ngambil bisa nggak balik lagi. Nah tapi kita itu kan ada DP 10% gitu. Rasanya kita upayakan walaupun alhamdulillah sejauh ini kan belum pernah kejadian penurunan harga emas yang drastis. Kalau nggak salah kemarin dari 3 juta jadi ke 2,8 gitu ya. Masih tapi mulai naik terus. Nah itu kisarannya masih di situ-situ aja. Jadi sejauh ini kita belum melihat ada orang yang ngelepas gitu seperti itu kejadiannya. Alhamdulillah belum. Dan kita juga harapkan ke depan itu masih kita jadikan produk andalannya kita gitu untuk consumer gitu. Nah kemudian ya prospek kalau sejauh ini kita harapkan masih tetap bagus dan kita pun melihat semakin banyak masyarakat itu yang memilih emas untuk investasi jangka panjang. Jadi memang kepemilikan emas gitu walaupun secara pembiayaan atau kredit itu masih tetap banyak. Ada yang pengen langsung, ada yang pengen pembiayaan secara cicil. Nah itu juga banyak, kita melihat masih prospeknya banyak.
kalau kita lihat nih contoh tahun lalu awal-awal tahun itu masih di kisaran 1,6 juta loh, nggak kerasa. 1 tahun yang lalu. Akhir tahun kemarin udah 2,5. Nggak sampai 1 bulan udah 2,8. Nah itu satu sisi memang, satu sisi euforianya dapat, tapi satu sisi kalau kita, apalagi Pak GP yang di bawah risk management tentu akan ngitung-ngitung nih kalau sampai penurunan harga emas berapa persen. Nah kita apa yang terjadi sejauh ini memang belum kejadian, tapi kan tetap kita itu memang harus waspada gitu. Nah jadi rasanya kita tetap kita upayakan. Nah kemudahannya yaitu lewat BISA, pengajuan lewat BISA itu kita terus tingkatkan. Lalu juga kita sudah ada beberapa kerjasama. Nah kalau teman-teman misalnya pengen emas Antam, kalau lewat Tokopedia kan pasti susah, nggak dapet nih. Nah kalau lewat kita masih bisa Antam. Lalu juga kalau pengajuan lewat mobile itu kita dengan Galeri 24 Pegadaian. Lalu kita juga per Februari atau Januari saya lupa, itu kita sudah menambah kerjasama juga dengan Harta Dinata. Itu emasku ya, Harta Dinata. Nah itu juga kita terus kembangkan, kita juga sekarang sedang menjajaki dengan UBS di Surabaya, jadi kerjasamanya kita tetap terus tingkatkan. Kemudian kita juga ada program Expo kemarin, ada program cashback gitu. Jadi kita coba terus memberikan keunggulan-keunggulan bagi nasabah dan calon nasabah kita. Itu mungkin Mbak Ayu dari saya. Bu Ina ada yang ingin ditambahkan? Atau Pak GP? Ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atta udah dicolek ya, sehingga karena saya dari risk management. Jadi pertanyaan Bu Ayu ini benar-benar pertanyaan fundamental. Bagaimana prospek ke depan emas, walau sebenarnya tidak ada yang tahu ya, tetapi kita memang dari risk management itu hanya bisa memitigasi, dan memitigasi itu bagaimana kita di syariah, tadi udah dijawab oleh Pak Atta, tetapi karena dari awal itu kita sebenarnya dari 1,6 itu kita dalam diskusi udah khawatir kalau harga emas itu akan menjadi 2 juta dengan cepat. Ternyata sampai 3 juta ya. Di situ sebenarnya kita sangat khawatir ya, sangat khawatir. Kenapa? Kalau terjadi misalnya burst gitu. Tetapi di satu sisi kita juga mempunyai suatu pemikiran. Ini adalah suatu kondisi yang begitu uncertainty-nya di dunia, sehingga kita juga yakin bahwa emas ini merupakan salah satu pilihan portofolio yang juga untuk menjaga wealth nasabah. Ya, sehingga ini menjadi satu alternatif, dan kita juga kalau berkaca dari hedge fund hampir semua dan juga yang mempunyai informasi sangat baik, dan juga bank sentral yang juga mulai mengalokasikan karena adanya ketidakyakinan bahwa dolar akan kuat ya. Kalau kita lihat Amerika sendiri, hutang yang harus mereka bayar. Jadi ini juga merupakan suatu penyeimbang, sehingga kita juga berpikir, kalau masyarakat memiliki emas dibanding memiliki dolar tentu akan lebih baik juga sebenarnya untuk Indonesia gitu ya. Tetapi dalam marketing campaign kita sebenarnya kita tidak agresif, kita juga membuat bahwa emas ini merupakan suatu pilihan portofolio yang kembali untuk menjaga wealth dari nasabah juga. Karena kan dalam syariah kita ada makositnya menjaga mal ya Bu Yuli ya, akhirnya menjaga harta. Sehingga dengan konsep berpikir itu kita dalam melakukan penjualan emas ini juga melakukan suatu edukasi bahwa pembiayaan emas itu bukan untuk spekulasi, karena itu juga dari segi down payment-nya, dan juga masyarakat sekarang juga sudah pintar ya, sehingga mereka juga sudah menjadi suatu investor yang baik. Tapi seperti apa
kedepannya apakah hype apa enggak, kita sebagai bank akan mendampingin selalu untuk memberikan alternatif investasi yang melindungi wealth nasabah tersebut. Mungkin seperti itu, tapi dalam joke kita sama Bu Ina, Bu Yuli, selama Donald Trump masih presiden mungkin uncertainty tinggi dan emas ini masih menjadi suatu pilihan alternatif yang cukup baik. Dan kalau kita lihat ke sejarah juga ya, kan itu emas itu sudah menjadi bagian dari suatu tradisi semua bangsa untuk berinvestasi long term. Mungkin itu jawaban secara umumnya. Dan dari Mbak Patricia ya, terkait ratingnya Mbak ya, karena kita disinggung ada induk ya, ini memang perkara sulit ini Mbak. Memang kalau kita lihat rating, secara ratingnya tidak turun sebenarnya, artinya capacity, capability fiskal, ekonomi Indonesia itu aman, tetapi ini yang jadi concern adalah lebih ke arah governance ya, governance-nya seperti apa, dan biasanya bank itu memang ratingnya itu berada dalam platform negaranya ya. Jadi rating bank itu tidak bisa melebihi rating negaranya, sehingga kalau rating negaranya negatif outlook, maka banknya akan seperti itu. Karena itu kita ya sama-samalah untuk berpartisipasi menjaga sistem perbankan kita, termasuk dalam syariah kita berperan aktif bagaimana kita bisa menjaga pertumbuhan pembiayaan yang hati-hati, yang baik, yang sustainable. Mungkin nggak menjawab secara langsung, tapi kita memang dalam platform suatu negara ya. Jadi sehingga efek negatif dari BCA terhadap kita, karena itu terhadap keseluruhan, jadi kita pikir secara masyarakat tidak menilai BCA-nya yang jelek ya, tetapi memang kondisi yang ada. Mungkin demikian, terima kasih. Silakan Bu. Pertanyaan tentang prospek. Bukan prospek. Prospek perbankan syariah. Tadi pertanyaannya itu ya, satu lagi. Kalau 2026 ditanya prospek perbankan syariah seperti apa, jawabannya akan tetap sama. Masih level 7, kepala 7% untuk kontribusi atau share terhadap total aset perbankan nasional. Jadi untuk potensi pertumbuhannya itu masih sangat luas. Ya, dan kalau dilihat ini kan selalu menjadi pertanyaan gimana waktu 2024, kemudian 2025, dan memang kelihatan pertumbuhannya itu kan selalu baik gitu ya. Dan kemudian didorong juga dengan upaya-upaya pemerintah yang khusus terhadap perbankan syariah. Contohnya apa? Ya contohnya dengan ada BSN ya. Kemudian ada spin-off, dan 2026 ini juga akan ada spin-off yang besar ya. Sehingga kue syariah ini akan makin ramai, makin beragam juga pemainnya, makin beragam juga fitur yang dikenalkan ke masyarakat luas, sehingga prospeknya akan masih tetap baik. Itu ya. Dan tadi menyambung Pak GP juga sampaikan, memang kembali lagi outlook apapun itu balik lagi ke governance. Demikian juga dengan perbankan syariah. Selama governance-nya itu tetap terjaga, maka prospek pertumbuhan itu insya Allah masih tetap bisa diraih. Kalau bicara governance, ya termasuk bagaimana menjaga NPF, bagaimana menjaga kualitas pembiayaan, bagaimana dengan tata kelola kita. Nah, kami di BCA Syariah selalu mengedepankan itu. Baik dalam kinerja ya dan sebagainya, dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sekeliling kita, dengan stakeholder ya, dan untuk IT pun kita selalu utamakan reliabilitasnya. Itu ya, bagaimana sistem itu selalu terjaga. Makanya produk kita BISYA itu juga sangat dijaga, demikian juga dengan BIG supaya tetap always on. Itu ya. Thank you. Bu, mungkin ada satu lagi kok, yaitu persiapan buat menghadapi Ramadan Bu, Ramadan, Idul Fitri, terus habis itu langsung haji kali ya. Oke. Untuk Ramadan dan Idul Fitri nanti akan ada promo-promo khusus kami yang akan di-linkkan ke BISYA. Jadi jangan lupa download BISYA-nya ya, mostly akan di BISYA. Jadi akan ada promo-promo menarik, kemudian kegiatan-kegiatan off air ya. Tapi semuanya akan link ke BISYA.
Jadi jangan lupa download Bisya dari sekarang, cobain Saku Falasnya juga ya, nanti akan ada promo-promo menarik dengan partner-partner kita. Itu, mungkin itu dulu ya Bu Ina ya bocorannya ya. Thank you. Baik, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawaban-jawabannya. Kami buka 3 pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Mbak yang di depan sama Pak Ento ya, belakang Pak. Terus satu lagi, ada yang mau? Oke, Pak Kris. Baik Mbak, silakan. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Tessa dari Kontan. Mungkin tadi mau nanya melanjuti yang soal Saku Falas Bu. Tadi kan sempat disinggung kalau awalnya bank deposito ini nanti bakal ke Saku Falas. Nah mungkin saya mau nanya soal terkait prospeknya. Seperti apa, karena sekarang kan sebenarnya pemerintah juga memang lagi mendorong falas, tapi sebenarnya pendorongannya itu lebih cenderung ke bank himbara dengan menaikkan bunga deposito sampai 4%. Nah itu kalau dari BCA Syariah sendiri yang baru mau masuk ke bisnis ini tuh ngelihat prospek dan risikonya seperti apa, mungkin dari persaingannya juga. Terus mungkin terakhir satu lagi sama yang soal KBMI naik kelas karena berhubung KBMI 1 mau dihapus katanya, itu kira-kira udah ada update lagi belum sih Bu dan Pak, persiapannya seperti apa, apakah akan ekspansi secara anorganik atau organik kayak gitu. Baik, yang kedua. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Korsek. Saya Sofyan Surakarya. Menarik sekali apa yang disampaikan pada sore hari ini kepada teman-teman media. Yang kita lihat kuncinya adalah inovasi dan resilient ya. Tadi disampaikan juga Pak Mas Fikri bahwasanya BCA Syariah juga komitmen untuk melakukan satu perbankan berkelanjutan. Dan tadi juga dipaparkan mengenai apa saja yang sudah dilakukan, pembinaan nasabah literasi, kemudian juga menuju kepada kaitannya mengurangi emisi gas kaca. Yang saya ingin tanyakan Mas, Ibu Yuli mohon maaf, kemudian juga mungkin Pak Lukman mungkin juga yang ingin bisa jawab. Sebetulnya ini kan juga sebenarnya trennya juga akan juga kita menjadi perdagangan karbon. Apakah nantinya BCA Syariah pun juga akan mengambil juga potensi seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa perbankan, karena tadi juga dipaparkan Mas Fikri bahwasanya sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan kaitannya lingkungan, pemberdayaan kepada masyarakat di beberapa di wilayah Sukabumi, kemudian pada saat itu kita tanam pohon, itu seperti apa? Bisa disampaikan potensi pasarnya dan kemudian apa strateginya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan Pak Lukman tadi juga menyampaikan kaitannya IT. Dan juga ada teman-teman tadi mengulas mengenai Saku Falas. Saya juga sama karena saya juga termasuk nasabah perbankan konvensional dan perbankan syariah juga karena kita punya BCA juga. Apakah sama ketika saya tempo hari 1 bulan yang lalu ditawarkan oleh BCA konvensional bahwa kita sebaiknya juga punya bank Saku Syariah kalau tidak bank Saku kalau tidak salah ya. Saku BCA kalau tidak salah itu kaitannya juga pakai platform mengenai di BCA konvensional itu tidak akan kena juga mengenai kaitannya perubahan fluktuasi mata uang asing. Apakah itu sama atau tidak? Dan jika memang iya, apakah itu menjadi katakanlah bagian dari strategi BCA Syariah pun untuk bisa juga mengikuti bank konvensional BCA Syariah, BCA terutama. Kemudian yang terkait mengenai tadi Pak Lukman juga sudah menyinggung mengenai sedikit tentang adanya produk yang baru mengenai e-card. Boleh disampaikan Pak kira-kira bocoran yang seperti apa sih yang membedakan dengan bank-bank yang lain? Karena saya lihat fitur-fiturnya BCA itu sangat juga atraktif juga dan juga sangat membantu kami sebagai muslim untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang diajarkan oleh syariah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan. Terakhir Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Terima kasih Mas Fikri. Saya Kris dari syariahnow.com. Pertanyaan saya, beberapa bulan lalu kan terjadi bencana alam di Sumatera dan daerah-daerah lain. Bagaimana kontribusi BCA Syariah terhadap daerah tersebut? Misalnya dari sisi pembiayaan, apakah ada restrukturisasi atau tidak dan lain-lain. Kemudian bantuan apa yang sudah diberikan BCA Syariah kepada daerah-daerah yang terdampak gempa. Nah tadi kan ada NPF 1, kalau tidak salah. Apakah itu juga NPF itu kontribusi dari daerah-daerah yang terdampak gempa di wilayah Indonesia ini? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris. Baik, langsung dijawab saja Pak Ibu. Untuk yang pertama Saku Falas, KBMI itu ya, Bu Yuli langsung ya Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Tessa ya dari Kontan. Kalau tadi ini sekaligus yang pertanyaan Pak Sofyan ya. Intinya dua itu adalah buat kami customer focus. Intinya adalah customer focus. Kenapa demikian? Jadi ketika kita bicara falas, dana falas atau service falas, yang akan ada di fase pertama kami ini adalah memang untuk kebutuhan customer retail. Jadi memang beda dengan yang tadi ya, kebijakan pemerintah dan sebagainya ya, di mana untuk falas ini akan penempatan dana falas besarnya itu di Bank Himbara, itu bukan yang ini. Jadi ini adalah kita melihat kebutuhan masyarakat retail itu antara lain sekarang transaksi dalam mata uang asing. Nah itu yang akan kita jembatani dengan produk saku falas. Ya, jadi tabungannya adalah tabungan rupiah. Kalau kita mau punya US dollar, kita mau punya Japanese yen, maka kita tinggal beli dari rekening rupiah itu, masukin ke saku falas kita masing-masing sesuai mata uang. Nah nanti kalau kemudian kami perluas dengan stage berikutnya, maka uang yang ada di kantong-kantong tadi yang berupa falas itu bisa ditransfer ke luar negeri sesuai kebutuhan kita. Itu journey selanjutnya seperti itu. Jadi ini yang tadi disampaikan mengenai saku falas. Kemudian juga terkait tadi yang perdagangan karbon ya Pak Sofyan, lagi-lagi kata kuncinya adalah customer focus, sehingga yang kami lakukan di sini inisiatifnya itu adalah melihat bagaimana stakeholder di sekeliling kita itu ada kebutuhan yang kemudian kita bisa kerjasama. Tentu efek selanjutnya adalah ke lingkungan. Baru kita hitung karbonnya sekian gitu. Tapi waktu kita nanam pohon, itu nanam pohon dengan pohon yang produktif. Yang nanti dalam jangka waktu tertentu hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Jadi lagi-lagi customer or stakeholder fokus gitu. Belum ke arah yang memang sampai perdagangan karbon dan sebagainya. Tapi semua inisiatif kita itu sudah mulai dihitung berapa pengurangan karbonnya gitu ya. Sehingga at the end bisa kita kalkulasi dan kita nanti akan tentukan apa yang akan kita lakukan dengan hal-hal yang sudah kita kumpulkan ini. Gitu Pak Sofyan. Jadi inisiatifnya masih ke arah bagaimana kita melakukan service, bagaimana kita melihat peluang di mana kita bisa masuk, begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan masih seputar yang saku falas. Produk kami itu saku falas. Tadi kalau Bapak sampaikan produknya BCA itu adalah pocket falas. Kalau ditanya sama atau tidak, sama. Jadi pocket falas atau saku falas sama. Tetapi tentu kalau kami dari tabungannya itu sendiri kan tabungan yang berbasis syariah ya Pak, karena kami memang bank syariah. Jadi memang kebutuhan untuk modern muslim ataupun kehidupan masyarakat modern itu BCA syariah sama-sama akan memberikan yang terbaik sesuai dengan tadi kebutuhan customernya gitu Pak. Dan kemudian juga untuk yang KBMI akan dihapus ya, KBMI 1 itu akan dihapus. Sampai saat ini untuk aturan pelaksanaannya kan belum ada secara resmi. Nah kami memang sudah berkomunikasi dengan induk, nanti posisi kami memang melihat nanti seperti apa ya, tapi tentunya say-nya akan lebih banyak di induk kami ya
untuk kebijakannya gitu. Apakah itu tadi mau organik ataupun anorganik gitu ya. Saat ini belum diputuskan seperti apa karena aturannya sendiri, ketentuan mengenai hal tersebut kan juga belum ya. Oke. Terus apalagi yang bisa saya jawab ya? E-card ya. Jadi e-card itu adalah suatu fitur di mana kartu keanggotaan atau membership itu hadir di dalam mobile banking. Jadi nggak perlu lagi bawa kartu fisik, ya. Kita cukup kalau ditanya, Ibu member, oh iya gitu, ada kartunya. Nah itu bisa tunjukkan langsung dari handphone kita, dari mobile banking kita. Karena zaman sekarang udah nggak perlu bawa banyak-banyak kartu. Tapi lebih dari itu untuk melakukan transaksi, nanti jadi setelah kita join di dalam membership itu yang ada di Bisha, kita bisa melakukan pembayaran di outlet mana kita pilih. Contohnya sekarang kan ada produk Ivan Gunawan ya, yang baru saja kita launching membershipnya bareng. Nah itu kita bisa pilih, misalnya kita belanja di outlet dia yang Kemang, nah itu ntar kita pakai kartunya, e-card itu pada saat transaksi akan dapat diskon 10% dan kemudian kita bisa lakukan pembayaran, di outlet yang mana bisa kita pilih dari e-card itu. Nah kedepannya e-card ini kita harapkan menjadi suatu ikatan gitu ya, di mana kita memenuhi kebutuhan nasabah-nasabah kita yang punya banyak member. Jadi pencatatan membershipnya bisa dari kartu kita tersebut. Jadi tentunya sebagai tanda pengenal gitu ya akan lebih mudah juga. Dan untuk nasabahnya bisa lihat kan, oh si A nih sering transaksi, udah berapa kali ya transaksinya gitu. Tinggal ambil datanya aja. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak Lukman ada yang mau ditambahkan nggak yang tentang e-card? Cukup ya. Oke, selanjutnya KBMI udah, perdagangan karbon udah, tinggal yang bencana alam dan sebagainya Pak Kris ya. Ya monggo Bu Ina. Ya Bu Ina, betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Ya. Terima kasih Pak Kris. Alhamdulillah Pak, bencana Aceh itu tidak memberikan dampak yang luar biasa untuk pembiayaan di BCA Syariah. Itu menunjukkan bahwa memang kualitas pemilihan customer kita untuk nasabah-nasabah pembiayaan kita di Aceh cukup prudent Pak. Ya. Hanya sedikit sekali yang melakukan restrukturisasi sehingga kami tidak membuat satu program apapun untuk nasabah-nasabah yang terkena dampak bencana Aceh. Kita lakukan restrukturisasi seperti biasa. Ya. Nah, apakah BCA Syariah memberikan bantuan? Iya. Ya. Kami bersama-sama dengan induk BCA, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang yayasan yang ada di sana, yaitu LAS ya, kita sama-sama ke sana memberikan baik barang maupun uang. Dan dua dari kami, direksi dari kami, Pak Lukman dan Pak Cipi pun sempat datang ke sana. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan Pak Cipi? Biasanya Pak Cipi ini. Terima yang kasih. CRMS, CRST tadi Pak. Oh ada CRST, ada CRMS ya. Terkait mungkin kredit karbon ya. Kredit karbon ini memang sesuatu yang masih sifatnya jauh ke depan Pak. Karena memang marketnya belum dan mungkin diperlukan suatu peraturan lanjutan nantinya. Sehingga misalnya apakah setiap perusahaan, misalnya katakanlah BCA Syariah, minus gitu Pak ya dalam emisinya, artinya lebih banyak ngeluarin emisi, apakah kita harus memberi karbon supaya kita memenuhi zero ya Pak, zero, net zero tadi. Tetapi kan net zero sendiri baru tahun 2060 ya, mundur dari 2050. Jadi itu memang program yang sangat panjang lah. Tetapi dalam pelaksanaannya kita pun dalam pembiayaan kita kan ada sustainability ya.
green pembiayaan itu kita lakukan, dan di situ juga kita mengikuti kriteria-kriteria yang ada dan juga ikut mengedukasi lah Pak, supaya karena ini kan untuk kita semua juga. Tambahan sedikit terkait perjalanan ke Aceh ya Pak, kebetulan saya sama Pak Kluman waktu itu tiba-tiba Bu Yuli minta kayaknya kita harus hadir. Akhirnya kita terbang Pak, terbang dan kita bertemu sampai ke Lok Semawe, dan juga kita ikut nyebrang jembatan yang epik ya, yang putus di Biren. Dan memang kita sangat bersimpati dengan rekan-rekan kita di Aceh. Di sana kita memberi bantuan. Di sana memang yang terkena itu bukan kota Pak, tapi lingkungan di daerah gitu. Sehingga kalau tadi terkait dengan karena pembiayaan kita masih kebetulan nasabah kita sekitar kota, sehingga dampaknya sangat kecil. Tetapi memang implikasi terhadap transportasi itu yang jadi masalah, dan juga paskanya Pak. Itu yang sehingga kita juga dari grup BCA Syariah sendiri dan grup BCA ikut memberi bantuan, dan juga secara ini ya aktif karena kita juga bagian dari intermediasi, sehingga banyak kan LSM yang juga yang menyediakan bantuan, tetapi transfernya melalui platform kita di BCA Syariah maupun di BCA. Dan kita sangat bersimpati, kita juga berdiskusi dengan Wali Kota Lok Semawe waktu itu Pak ya, kondisi yang ada. Betul, Pak. Dan kita juga punya kehadiran di Aceh, dan kebetulan karyawan kita juga terdampak Pak. Sehingga waktu itu kita ambil inisiatif, karena untuk jalan ke rumahnya juga jembatan, jadi enggak hanya jembatan besar, jadi sungai-sungai kecil atau apa gitu juga di luar kota itu terdampak. Sehingga untuk karyawan kita boleh bilang kita lakukan bukan rescue, kalau rescue terlalu terlalu ini, tapi kita koskan ya, bukan koskan ya. Jadi keluarganya kita biaya untuk supaya bisa sampai itu selesai diperbaikin, dan jalannya juga bisa kembali baik sampai situasinya normal. Dan alhamdulillah sekarang sepertinya untuk yang Aceh, untuk yang Sibolga juga itu Pak terdampak ya, dan kita juga lihat secara pribadi juga ya, teman-teman dan juga yayasan seperti Santa Ursula juga ya membangun sekolah di sana, dan juga itu kita perhatikanlah sebagai suatu community. Mungkin kurang lebih demikian ya Pak Kris, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Baik, kita buka 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang terakhir 2 pertanyaan, mungkin yang di belakang Pak Kris tadi udah nunjuk tangan sekali ya. Terus kemudian ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Yang satu lagi? Oke, tidak ada, berarti satu aja ya pertanyaan terakhir ya. Bapak boleh kasih mic-nya? Oh ya, oke, udah silakan Pak. Selamat sore Bapak Ibu, saya Iwan dari Co-Business. Sedikit aja Bu. Tadi Bu Yuli tuh bilang kalau target pertumbuhan pembiayaan double digit ya Bu ya di tahun ini. Mungkin kalau boleh lebih spesifik Bu, untuk yang pertanyaan pertama, target penyaluran pembiayaan emas tahun ini tuh berapa Bu? Target penyaluran pembiayaannya. Sama yang kedua terkait target user sama volume transaksi di BCA ini Pak sampai akhir 2026 berapa? Ya, udah 2 itu aja. Makasih. Pak dan Pak Lukman. Iya, mungkin saya langsung jawab aja ya. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, khususnya emas ya. Kalau emas itu memang kembali lagi kita akan banyak pertimbangan ya. Terutama memang emas ini pembiayaannya akan sangat mengikuti dari harganya. Ketika harga euforianya tinggi, itu tentu secara amount itu akan besar, berkali-kali lipat gitu ya. Tetapi tadi memang ada koridor-koridor risk management yang kita harus perhatikan. Jadi kalau secara target, saya belum bisa sampaikan ya Mas ya. Baik untuk target yang emasnya tadi maupun untuk target transaksi. Nah untuk target transaksi juga
Nanti kita lihat aja perkembangannya bagaimana dengan adanya fitur-fitur. Cuma komitmen kami adalah kami tetap menjaga supaya Bisya ini secara berkala fitur-fiturnya itu akan terus ditambahkan. Tadi Pak Lukman juga udah sampaikan setelah Saku Falas, nextnya lagi menjelang Ramadan itu akan berdonasi ya. Dengan fitur-fitur donasi. Itu akan kita lengkapi terus dan tentu saja kita punya tujuan supaya transaksinya juga meningkat. Itu aja sih Mas yang bisa disampaikan ya. Terima kasih. Pak Lukman mau tambahkan Pak? Cukup, baik Pak. Baik Bapak Ibu, kira-kira cukup untuk sesi diskusinya karena habis ini kami mengadakan acara dan memberikan gift yang spesial buat Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi di sini kami mohon kesediaan Bapak Ibu direksi bahwa nanti ada door prize yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan media semua di sini. Nanti dimulai untuk hadiahnya dari pokoknya paling besar nanti terakhirnya di Bu Yuli. Nanti Bapak Ibu tinggal bilang start aja ya Bapak Ibu, nanti akan muter sendiri ya. Betul ya Mas ya? Untuk regional lab-nya. Baik, kira-kira udah siap? Bisa ditampilkan bagian door prize-nya untuk hadiah yang pertama yang akan kita berikan kepada rekan-rekan media. Itu yang pertama adalah smartwatch sebanyak 2 buah. Nanti akan Pak Atta dan Pak Lukman tinggal bilang start aja ya Pak untuk kita mulai putarannya. Siap teman-teman? Oke, silakan Pak Atta. Start. Belum siap. Oh udah. Hadiah pertama smartwatch jatuh ke Mas Taufik Forju Cafe. Ya lumayan Mas, mudah-mudahan membantu untuk olahraga ya. Mas Taufiknya ada nggak? Ya sayang banget nih. Mau putar lagi? Enggak ya ada ya. Ya Pak. Dapat. Baik, untuk smartwatch yang kedua bisa dipersiapkan teman-teman. Ini Pak Lukman nanti. Silakan Pak. Siap ya. Start. Mas Yudis, Bisnis Asia. Langsung dapat. Baik, kita meningkat nih hadiahnya Bapak Ibu. Untuk 1 buah, yang mana dulu nih kayaknya nih? Kayaknya yang handphone dulu ya, betul ya Mas Budi ya? Oh tab dulu, tab ternyata. Tab Android untuk 1 buah, boleh sama dia Pak JP, silakan Pak. Start kata Pak JP nggak pakai mic. Start. Mas Ardi dari FIFA. Mas Ardi. Toilet juga. Serius nih. Beneran ya? Beneran ya Pak? Mic saya mati hari ini. Cek. Udah ya? Kuncinya ke toilet biar dapat. Baik, untuk hadiah berikutnya kita meningkat lagi 1 unit handphone atau smartphone. Boleh Bu Ina yang akan menyampaikan start? Start. Mbak Isnat ya dari kompas.com. Bener, toilet juga? Tetap di luar loh orangnya. Ya, baik Mbak Isnat dari kompas.com. Oke, iya ini Mas Ardi. Tuh. Baik, nanti Bapak Ibu. Oke, yang terakhir hadiah utama yang bisa kita berikan yang paling besar Bapak Ibu hadiahnya itu 1 buah Smart TV 32 inch yang nanti akan memulai untuk putarannya itu dari Ibu Yuli. Baik.
Oke, start. Sandi dari Merdeka, Suara Merdeka. Baik, selamat untuk Bapak Ibu yang telah mendapatkan door prize. Mas Budi, diserahkan nama Bapak Ibunya langsung atau enggak? Langsung ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hadiahnya bisa diserahkan. Pemenangnya Bapak Ibu silakan untuk maju. Nanti selanjutnya setelah pemberian hadiah Bapak Ibu kita akan foto bersama Bapak Ibu. Apa? Iya. Apa? Iya. Pemenangnya Bapak Ibu maju ke depan, tadi ada siapa aja tuh, Mas Sandi, terus Mas Ardi, ya. Mas Yudi juga ya dapat ya, Mas Yudi, terus ayo boleh silakan Mbak. Yang mana dulu Mas Budi? Nah ini smartwatch Bu. Yuli aja semua. Waktu untuk yang smartwatch tadi langsung publis Bu. Untuk handphone cek. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang waktunya Bapak dan Ibu direksi untuk foto bersama dalam rangkaian acara Media Update 2025. Di depan atau di atas Mas Budi? Fotografernya di atas. Halo teman-teman. Apa? Ya boleh. Oh mau pakai Nisha-nya.